Ramon Tangke cedera, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Victor Osimhen dari Nigeria dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ini baru top kelas Eropa. Meski tanpa striker anyarnya, Coach Bojan Hodak ungkap rahasia besar di balik kemenangan Persib atas Semen Padang. Bobotoh langsung auto kagum mendengarnya. Simak baik-baik, ini dia penjelasannya. Terobosan super jenius. Coach Bojan Hodak ungkap alasan kiper anyar Adam Pribek absen di laga perdana Persib lawan Semen Padang FC. Ternyata sudah siapkan rencana besar? Bikin geger semua. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, malah keceplosan ngomong gini jelang laga vs Persita Tangerang. Jakmania bisa auto terkejut mendengarnya. Simak pengakuan mengejutkan sang pelatih hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ramon Tangke cedera, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Victor Osimhen dari Nigeria dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung kini tinggal memiliki sisa kuota 2 pemain asing dari total 11 yang diizinkan operator kompetisi Liga 1 Indonesia 2025-2026. Dengan 9 slot sudah terisi, nama Victor Osimhen layak dipertimbangkan untuk menjadi pemain asing ke-10. Bukan tanpa alasan, penyerang asal Nigeria ini punya catatan statistik luar biasa musim ini yang diyakini mampu membawa Maung Bandung naik level dan membuat pelatih Bojan Hodak tersenyum puas. Musim 2024-2025 menjadi bukti ketajaman Osimhen. Saat berseragam Galatasaray, ia mencetak 37 gol dan 8 assist hanya dalam 41 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini bukan hanya menegaskan insting golnya yang mematikan, tetapi juga kontribusinya dalam membangun serangan. Keakuratan finishingnya terlihat dari expected goals yang hampir selalu sejalan dengan jumlah gol nyata yang ia buat, menandakan efisiensi luar biasa setiap kali mendapat peluang. Sebelumnya, Osimhen telah membuktikan diri sebagai striker kelas dunia saat membela Napoli di Serie A. Pada musim 2022-23, ia menorehkan 26 gol, menjadi pemain Afrika pertama yang meraih gelar top scorer Serie A, sekaligus membawa Napoli juara Liga. Secara keseluruhan, karir profesionalnya mencatat lebih dari 160 gol dan 30 assist dalam lebih dari 280 pertandingan, angka yang sulit ditandingi oleh penyerang lain di level manapun. Persib akan mendapatkan banyak keuntungan jika berhasil merekrut Osimhen. Pertama, lini depan Maung Bandung akan punya striker dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang sangat tinggi. Kedua, pengalaman Osimhen di Liga Top Eropa dan kompetisi antar klub benua akan menjadi nilai tambah dalam menghadapi persaingan ketat Liga 1 dan kompetisi Asia. Ketiga, kehadirannya akan meningkatkan kepercayaan diri tim, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi publik dan sponsor. Bagi Bojan Hodak, pemain seperti Osimhen adalah tipe penyerang yang sesuai dengan filosofi bermainnya. Hodak dikenal menyukai penyerang yang bukan hanya tajam, tetapi juga mampu bekerja keras, membantu tim dalam transisi bertahan maupun menyerang. Dengan Osimhen, pelatih asal Kroasia itu akan memiliki opsi taktik lebih variatif, mulai dari permainan direct, pressing tinggi, hingga skema serangan balik cepat. Memang, secara realistis, transfer Osimhen akan menjadi tantangan besar. Namun, peluang selalu ada jika klub berani memanfaatkan kerjasama strategis, dukungan sponsor, dan momentum publikasi internasional. Langkah ini tidak hanya akan memberi keuntungan di lapangan, tetapi juga memperkuat brand Persib di kancah global. Dengan statistik luar biasa, pengalaman mentereng, dan profil yang mampu mengangkat prestige klub, Victor Osimhen jelas merupakan pilihan ideal untuk mengisi slot
mencetak pemain asing ke-10 Persib Bandung musim ini. Jika langkah ini berhasil, Maung Bandung akan mengirim pesan kuat bahwa mereka benar-benar serius untuk menguasai kompetisi domestik dan bersaing di level Asia. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Osimhen layak menjadi senjata baru Persib? Apakah ini akan menjadi transfer paling sensasional di Liga 1? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru top kelas Eropa. Meski tanpa striker anyarnya, Coach Bojan Hodak ungkap rahasia besar di balik kemenangan Persib atas Semen Padang. Bobotoh langsung auto kagum mendengarnya. Simak baik-baik, ini dia penjelasannya. Persib Bandung memulai langkah mereka di Super League 2025-2026 dengan penuh percaya diri. Bermain di hadapan ribuan bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu kemarin, Maung Bandung sukses menaklukkan Semen Padang dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini bukan hanya menambah 3 poin pertama bagi Persib, tapi juga menjadi modal berharga dalam upaya mereka kembali bersaing di papan atas musim ini. Euforia kemenangan memang patut dirayakan, namun pelatih Persib, Bojan Hodak, mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Apalagi Persib tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah kemenangan ini, mereka langsung bersiap menghadapi laga penting di kancah Asia melawan Manila Tiger pada 13 Agustus 2025. Meski terlihat dominan, Bojan menegaskan bahwa tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah, termasuk duel perdana melawan Semen Padang ini. Ia selalu menanamkan mental petarung kepada para pemainnya, mental yang memandang setiap lawan dengan rasa hormat penuh tanpa memandang sebelah mata. Kalau bicara pertandingan mudah, maka itu bisa membuat mereka, para pemainnya, hanya berjalan di lapangan. Jadi, di setiap pertandingan, saya harus respek kepada setiap lawan, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman Tribun Jabar. Bojan mengingatkan bahwa semua tim musim ini datang dengan kekuatan yang berbeda dan cenderung lebih kuat. Hal ini harus menjadi alarm bagi Persib untuk tetap waspada. Ia juga menegaskan pentingnya menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin tinggi selama pertandingan. Mereka, Semen Padang, adalah tim bagus. Mereka lebih bagus ketimbang musim lalu. Karena itu, saat menghadapi setiap tim, maka pemain harus tetap fokus dan harus respek kepada lawan. Harus berhati-hati juga, karena jika memandang enteng lawan, maka mungkin saja kami akan kalah, ujarnya. Bagi Bojan, laga perdana di setiap musim memang punya atmosfer dan tekanan berbeda. Ia menyadari bahwa pertandingan pertama seringkali berjalan ketat karena semua tim masih beradaptasi. Setiap lawan bisa saja seperti itu, tapi di pertandingan pertama setiap musim bisa dilihat dari 3 pertandingan yang kemarin dimainkan. Semuanya berjalan ketat dan hasilnya juga hanya 1-0, 1-1, atau 2-1, ujarnya. Meski mengakui laga kontra Semen Padang tidak mudah, Bojan puas dengan performa anak asuhnya. Kemenangan ini dianggap krusial, bukan hanya untuk mengamankan poin, tapi juga menjaga mental tim tetap positif di awal musim. Kini, fokus Persib akan beralih ke laga internasional kontra Manila Tiger. Kemenangan atas Semen Padang diharapkan menjadi energi tambahan untuk tampil lebih garang di pentas Asia. Nah, Bobotoh, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan ini menjadi pertanda bahwa Persib siap kembali menjadi penguasa Liga 1 musim ini? Atau masih banyak hal yang harus dibenahi sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Bikin geger semua, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, malah keceplosan ngomong gini jelang laga vs Persita Tangerang. Jakmania bisa auto terkejut mendengarnya. Simak pengakuan mengejutkan sang pelatih hanya di sini. Laga pembuka Super League 2025-26 bagi Persija Jakarta akan menghadirkan bumbu tambahan yang cukup menarik. Di pekan pertama, Macan Kemayoran akan menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium Minggu pukul 19 WIB.
Pertandingan ini tak sekadar duel biasa, ada cerita reuni di dalamnya. Pelatih Persita, Carlos Pena, pernah menjadi nahkoda Persija Jakarta pada musim 2024-25. Kini, setahun berselang, ia akan kembali ke JIS, bukan sebagai tuan rumah, melainkan lawan. Meski begitu, pelatih Persija Jakarta saat ini, Mauricio Souza, menegaskan ia tak mau ambil pusing soal momen reuni tersebut. Fokus utamanya adalah membawa Persija meraih 3 poin di laga perdana, bukan memikirkan sosok Pena di bangku cadangan lawan. Mengenai Carlos Pena, kita tahu bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Dia berada di sini, Persija, musim lalu, informasi yang saya dapat, dia bagus, ujar Souza dalam konferensi pers jelang laga. Namun, ia langsung menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi prioritas. Namun, itu tidak penting bagi kita. Kita tidak terlalu memikirkan lawan. Untuk tujuan kita ingin mengalahkan semua lawan. Jadi, saya lebih khawatir tentang apa yang tim kita bisa hasilkan besok, sambungnya tegas. Souza menilai timnya sudah menjalani persiapan yang matang selama pramusim. Ia bahkan mengaku puas dengan perkembangan skuad Macan Kemayoran menjelang debut mereka musim ini. Kami berhasil mewujudkan semua yang telah kami rencanakan. Saya yakin tim ini sudah siap untuk menjalani debutnya. Saya sangat puas dengan semua yang telah mereka hasilkan selama pramusim ini, tukas Souza. Pertemuan antara Persija dan Persita ini diprediksi akan berlangsung ketat. Persija tentu tak ingin kehilangan poin di hadapan pendukungnya sendiri, sementara Persita yang kini ditangani Pena pasti termotivasi untuk membuat kejutan. Menariknya, Pena pasti masih hafal karakter sejumlah pemain Persija yang musim lalu pernah ia latih. Hal ini bisa menjadi senjata berbahaya bagi Persita. Namun, Souza terlihat percaya diri bahwa timnya mampu mengantisipasi hal tersebut. Nah, menurut kamu, Sobat Macan Kemayoran, apakah Persija akan mampu mengamankan 3 poin di laga pembuka meski harus menghadapi mantan pelatihnya? Atau justru Carlos Pena yang akan tersenyum lebar saat peluit akhir berbunyi? Yuk, tulis prediksi dan komentarmu di kolom komentar. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, dengan sangat jujur ngaku tetap bangga meski kalah dari Persib Bandung. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Pertandingan pekan perdana Super League 2025-26 menghadirkan duel sengit antara Persib Bandung dan Semen Padang. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, laga ini menjadi ujian awal yang benar-benar menguras tenaga bagi kedua tim. Di hadapan ribuan bobotoh yang memenuhi stadion, Persib sukses mengamankan 3 poin perdana musim ini dengan kemenangan 2-0. Gol-gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh William Barros pada menit ke-40 dan Febri Haryadi di menit-menit akhir pertandingan. Namun, di balik euforia kemenangan Persib, ada cerita dari kubu lawan. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, mengaku kekalahan ini cukup menyakitkan, terlebih karena laga ini adalah pertandingan perdana musim baru. Ia sadar kehilangan poin di awal kompetisi bukanlah start yang ideal, tapi juga bukan akhir segalanya. Almeida menegaskan sejak awal bahwa pertandingan ini memang akan sangat berat. Bukan hanya karena Persib adalah tim kuat, tetapi juga karena mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter fanatiknya. Kita tahu pada pertandingan ini kita main melawan tim kuat dan mereka juga bermain di kandang sendiri, ujar Almeida. Pelatih asal Portugal itu menjelaskan di babak pertama timnya lebih banyak bertahan karena sulit menguasai bola. Meski begitu, ia tetap melihat sisi positif. Di babak pertama, saat kita tidak mampu menguasai bola, kita main positif, ujarnya. Dan saat kita mampu menguasai bola, justru kesulitan menciptakan koneksi untuk mencapai sepertiga terakhir Persib.
Memasuki babak kedua, Semen Padang mencoba tampil lebih menyerang demi mencari gol penyama kedudukan. Namun sayangnya upaya tersebut kandas. Mereka malah kebobolan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan dengan baik oleh Febri Haryadi. Jadi, pada babak kedua, kita lebih positif dengan bola dan kita coba untuk mendapatkan hasil imbang. Lanjut Almeida. Dan di menit-menit akhir, kualitas pemain yang dimiliki Persib membuat mereka akhirnya bisa mencetak gol dari momen transisi. Meski harus pulang tanpa poin, Almeida tetap bangga terhadap anak asuhnya yang sudah berjuang keras. Ia menilai ada banyak hal positif yang bisa diambil dari laga ini, meski tetap perlu evaluasi menyeluruh untuk pertandingan selanjutnya. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan penampilan para pemain, tegasnya. Dan tentu saja di laga pertama dengan lawan yang sulit, memang dalam permainan sepak bola, kita tidak bisa selalu mendapatkan yang kita mau. Namun, saya lihat hal positif dalam tim ini dan kita harus terus bisa tingkatkan serta menganalisis kesalahan tim kita. Kini, fokus Semen Padang beralih ke pertandingan berikutnya melawan Dewa United pada 15 Agustus mendatang. Bermain di kandang sendiri, Kabau Sirah membidik poin perdana musim ini di hadapan pendukung setia mereka. Laga melawan Persib menjadi pembelajaran berharga bagi Semen Padang. Bagaimana menghadapi tekanan besar, bagaimana bertahan melawan tim dengan kualitas individu tinggi, dan bagaimana mencari celah untuk menyerang. Nah, bagaimana menurut kamu Sobat Bola? Apakah Semen Padang bisa bangkit dan meraih kemenangan di laga kandang selanjutnya? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terobosan super jenius. Coach Boyan Hodak ungkap alasan kiper anyar Adam Pribek absen di laga perdana Persib lawan Semen Padang FC. Ternyata sudah siapkan rencana besar. Kemenangan Persib Bandung di laga pembuka Super League 2025-2026 melawan Semen Padang FC Sabtu 9 Agustus 2025 ternyata menyimpan cerita menarik di baliknya. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung sukses mengamankan 3 poin penuh lewat skor meyakinkan 2-0. Gol William Barros di menit ke-40 dan aksi penutup Febri Haryadi di penghujung laga memastikan debut musim baru berjalan manis bagi tim kebanggaan Bobotoh. Namun, di tengah euforia kemenangan, ada satu pertanyaan besar yang menggelitik publik. Kemana perginya kiper asing Persib, Adam Pribek? Padahal, sebelumnya penjaga gawang asal Wales ini sempat mengaku tak sabar menjalani debut bersama Maung Bandung di Super League. Harapan fans untuk melihatnya berdiri di bawah Mistar di laga perdana pun pupus begitu saja. Pelatih Persib, Boyan Hodak, akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, ia menjelaskan alasan absennya mantan pemain timnas Wales U21 tersebut. Tentang Adam Pribek, di laga terakhirnya di Wales, dia mendapatkan 2 kartu kuning dan 1 kartu merah, sehingga terkena larangan bermain 1 pertandingan, ujar Hodak. Hal itu tercatat di sistem FIFA TMS, sehingga dia tidak bisa bermain, tegasnya. Rupanya, Adam Pribek masih harus menjalani hukuman outstanding suspension imbas dari pertandingan terakhirnya bersama klub lamanya Penny Bond di ajang FAW Wells Cup pada 18 Oktober 2024. Dalam laga tersebut, ia menerima 2 kartu kuning yang otomatis berubah menjadi kartu merah. Menariknya, sanksi dari Federasi Sepak Bola Wales FAW baru resmi diterbitkan pada 23 Mei 2025. Berdasarkan regulasi FIFA, hukuman tersebut berlaku lintas kompetisi sehingga Adam tak bisa dimainkan di laga perdana Persib musim ini. Meski kehilangan sang kiper utama, Persib tak goyah. Teja Paku Alam yang dipercaya mengawal gawang tampil solid dan sukses menjaga catatan clean sheet.
Teja tampil bagus menggantikannya. Untuk kiper di laga berikutnya, itu keputusan Mario, ungkap Hodak, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pelatih kiper Mario Jozic untuk laga kontra Manila Tiger di AFC Champions League 2 dan melawan Persija Jepara di Liga Domestik. Selain menjelaskan absennya Pribek, Hodak juga menilai performa tim secara keseluruhan cukup memuaskan, meski ia tak menutup mata bahwa lini depan masih perlu diasah. Soal kerjasama antar pemain, mereka belum sepenuhnya memahami satu sama lain, jadi selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, kata Hodak. Pertahanan sudah cukup baik, tetapi serangan masih bisa ditingkatkan, tambahnya. Kini, para bobotoh tentu menanti momen debut Adam Pribek bersama Persib. Akankah itu terjadi di laga internasional kontra Manila Tiger atau justru saat menghadapi Persija Jepara? Bagaimana menurut kamu bobotoh? Apakah Teja layak mempertahankan posisinya atau Adam harus langsung turun di laga berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.